Kenapa Allah perintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil di saat sholat? Kepada nabinya Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Dibaca Al-Quran saat sholat dengan tajwid yang benar, suara yang indah, dan dengan tadabbur, faham. Dan itu cara yang paling kuat untuk bisa khusyuk, yaitu apa? Bisa mentadaburi ayat yang dibacanya. Nah, dengan membaca dengan tartil, maka kekhusyuan didapat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara kekhusyuan itu didapat juga dari pemahaman orang yang sholat, di mana saat membaca Al-Fatihah terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti yang Abu Hurairah riwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi as-salah, yakni Al-Fatihah, antaraku dan hambaku 50-50, setengah-setengah. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Qala hamidani 'abdi. Allah menjawab, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala athna 'alayya 'abdi. Apabila hambanya membaca ar-rahmanir rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang, Allah menjawab, athna 'alayya 'abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah menjawab, majjadani 'abdi, hambaku mengagungkanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Allah menjawab, hadza ma baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masal. Ini ayat antaraku dan hambaku, tengah-tengah. Dan hambaku berhak memperoleh apa yang ia minta. Dari iyyaka na'budu sampai ke atas, sampai alhamdulillahirabbil alamin, itu untuk Allah. Dari wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin, itu untuk hambanya. Allah mengatakan wali 'abdi masal, dan hambaku berhak memperoleh apa yang ia minta. Apa yang ia minta? Yang ia minta adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, hidayah ini nikmat yang paling tinggi. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat hidayah. Hidup adalah nikmat, tapi ini dimiliki oleh semua. Setan, jin hidup, malaikat hidup, manusia hidup, binatang hidup. Milik bersama. Tuh. Di atas itu ada kenikmatan akal. Binatang tidak punya akal. Maka dengan akal itulah semestinya manusia berbeda dari binatang. Di atas itu ada kenikmatan merdeka. Percuma punya akal tapi hidup tidak merdeka. Maka disitulah manusia lebih baik perang daripada punya akal tapi tidak merdeka. Tapi di atas itu ada kenikmatan yang lebih dahsyat, yaitu kenikmatan hidayah. Daripada hidup merdeka tapi tidak memperoleh hidayah, lebih baik hidup tidak merdeka tapi menjalankan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dalam keadaan memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doa Yusuf. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Tuhanku, penjara itu lebih aku sukai daripada ajakan wanita-wanita itu kepadaku untuk berbuat mesum. Lihat tuh. Hidup merdeka tapi dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, itu sangat nista. Itu sangat tidak mulia. Tapi masuk penjara
tidak berbuat maksiat, oh itu lebih mulia. Lebih baik dalam keadaan sengsara tetapi memegang hidayah daripada bahagia tapi tersesat. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi yang Allah ajarkan adalah agar kita meminta hidayah kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah biangnya segala kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan, lahir batin, hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Lalu Allah mengatakan, hadza li 'abdi wa li 'abdi masal. Ini untuk hambaku dan hambaku berhak memperoleh apa yang dia minta. Nah, saat membaca Al-Fatihah inilah semestinya orang yang sholat itu mengerti bahwa dirinya sedang berdialog dengan Allah. Itulah makanya Ibnu Umar kalau sholat membaca Al-Fatihah itu dijeda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ditanya, kok ada jeda begitu? Biasanya yang lain baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tapi ini ada agak lama dikit. Apa katanya? Saya lakukan seperti itu supaya saya bisa meresapi, menikmati jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saya membaca Al-Fatihah itu, ayat per ayat. Hal ini tentu adalah cara untuk memperoleh kekhusyuan. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanadnya dari Ammar bin Yasir, bahwa satu ketika dia sholat itu agak cepat. Ditanya oleh orang yang ada di belakang, kok kamu sholatnya agak cepat, kenapa? Dia bilang, saya ini berkejaran dengan godaan setan. Kalau lama-lama takut tergoda. Yang penting dia tanya, apakah ada sesuatu yang kurang dalam sholat saya? Maksudnya, apakah ada rukun yang tertinggal, tumaknina dan seterusnya? Tidak sih, ya. Tapi itu aja agak cepat aja. Apa katanya? Saya berkejaran dengan sahu syaitan, ya, supaya godaan setan itu tidak mampir di otak saya. Masalahnya apa? Masalahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innar rajula la yansarifu min salatihi wa la yuktabu lahu min salatihi illa ma aqala minha wa la yuktabu illa ushuraha wa illa tusu'uha uthumunuha subu'ha sudusuha khumusuha wa nisfuha. Apa katanya? Seorang selesai sholat, itu dari sholatnya itu yang dicatat hanya yang dia sadar saja, yang hatinya hadir. Sehingga ada orang sholat, nilainya cuma 1/10-nya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/setengah. Jadi tergantung. Ya, tidak semua orang dan tidak mudah orang bisa sholat khusyuk 100% tertulis sebagai sholat yang nilainya 100. Tapi semua itu, ya, yang dinilai adalah yang dia sadar saat sholatnya. Hatinya hadir saat sholat, dia sadar. Karena banyak orang sholat itu hatinya kemana-mana. Ya, nah, Rasulullah SAW ajarkan kepada kita bahwa beliau kalau sholat itu pandangannya tidak bergeming dari tempat sujud.
Bahkan beliau mengatakan, apabila kita berpaling dari kiblat, maka Allah berpaling dari kita. Saat sholat, kita berpaling begitu, Allah berpaling. Tuh, bagaimana orang yang saat sholat, bukan wajahnya yang berpaling, tapi hatinya kemana-mana berpaling dari Allah. Bagaimana itu? Dan itu ya lebih buruk sebenarnya. Jadi bagaimana? Ya, kita berdoa kepada Allah agar hati ini selalu manclang, selalu konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kuat untuk itu, yang paling penting untuk bisa khusyuk adalah kita faham dari apa yang kita baca di dalam sholat. Ayat yang dibaca faham, Fatihah yang dibaca faham, zikiran-zikiran yang dibaca faham, doa-doa yang dibaca faham. Itu yang paling penting. Kalau dulu sahabat-sahabat itu, sebelum khamr diharamkan, mereka sholat dalam keadaan mabuk sehingga tidak mengerti apa yang dia katakan. Turun ayat, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk sehingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Kalau kalian faham, mengetahui apa yang kalian katakan, silakan. Tapi sekarang banyak orang mabuk tidak. Tapi sama saja dengan orang yang mabuk tidak paham juga dari apa yang dibaca. Ini mabuk tidak paham karena mabuk, ini tidak paham karena tidak belajar. Jadi sebenarnya tidak belajar dengan mabuk itu hasilnya sama. Supaya kita tidak sederajat dengan orang yang mabuk, kita mesti belajar. Minimal bacaan-bacaan sholat. Fatihah difaham. Itu darurat orang Islam itu memahami makna Al-Fatihah. Sehingga ketika sholat, membaca Al-Fatihah, merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadirnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.